Bayangkan, pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Televisi menyiarkan breaking news dengan suara serius. Investor asing mulai menarik modal besar-besaran dari Indonesia. Bursa Efek Jakarta memerah seperti darah yang mengalir cepat. Nilai rupiah jatuh begitu tajam hingga grafiknya seperti tebing yang ambruk. Di jalanan, orang-orang mulai membicarakan hal ini dengan wajah cemas. Mengapa kepercayaan itu hilang? Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun dengan waktu, konsistensi, dan integritas. Tapi di negeri ini, investor asing telah lama mengeluh. Mereka bosan dengan kebijakan yang berubah-ubah hanya karena pergantian pejabat. Mereka lelah dengan birokrasi yang mempersulit. Dan mereka muak dengan berita korupsi yang tak kunjung padam. Di ruang rapat-rapat internasional, nama Indonesia mulai muncul bukan sebagai destinasi investasi menjanjikan, melainkan sebagai warning zona merah yang penuh ketidakpastian. Pabrik dan perusahaan gulung tikar. Begitu investor menarik modal, banyak perusahaan yang selama ini bergantung pada dana luar negeri terpaksa menutup pintu. Pabrik yang dulunya penuh suara mesin kini sunyi. Pekerja berdiri di luar gerbang dengan wajah cemas sambil memegang amplop PHK. Harga melambung, hidup semakin sulit. Ketika modal asing pergi, nilai rupiah melemah. Impor barang menjadi lebih mahal. Harga sembako, bahan bakar, hingga obat-obatan melonjak. Masyarakat mulai mengeluhkan harga tinggi di pasar dengan bahan makanan yang harganya tak lagi terjangkau. Indonesia di mata dunia. Di forum-forum ekonomi global, bendera Indonesia mulai dipandang dengan tatapan ragu. Laporan-laporan internasional menempatkan Indonesia dalam daftar negara berisiko tinggi untuk investasi. Turis mulai takut datang karena takut kerusuhan. Perusahaan multinasional membatalkan ekspansi, dan para profesional muda yang selama ini menjadi aset bangsa memilih mencari kehidupan di luar negeri. Rantai masalah yang tak terlihat. Investor asing pergi bukan hanya membuat ekonomi lumpuh di permukaan, tapi juga merusak sistem di dalamnya. Kredit macet meningkat, bank mulai ketat memberi pinjaman. Bisnis lokal yang bergantung pada ekspor-impor ikut terguncang. Dampaknya merembet ke pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan. Banyak anak terpaksa putus sekolah karena orang tuanya tak sanggup membayar biaya. Harapan yang masih ada, meski keadaan seolah runtuh. Sejarah dunia membuktikan bahwa kepercayaan bisa dibangun kembali. Syaratnya, kepemimpinan yang jujur, kebijakan yang konsisten, dan keberanian untuk membersihkan korupsi dari akarnya. Rakyat harus bersatu, dan pemerintah harus bekerja bukan demi pencitraan, tapi demi masa depan. Indonesia adalah rumah kita. Jika rumah ini rusak, kita semua akan merasakan dinginnya angin malam. Jika dunia tak lagi percaya pada kita, bukan berarti kita harus menyerah. Justru itu saatnya kita membuktikan bahwa kita layak dipercaya kembali. Karena pada akhirnya, bukan investor yang akan menyelamatkan Indonesia, tapi kita sendiri, rakyatnya.